Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Adiatman Prabowo dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mengajar kuliah online terkait dengan mata kuliah modifikasi intervensi individu. Nah, pada kesempatan ini chapter yang saya angkat adalah tentang modifikasi perilaku. Nah, apa sih modifikasi perilaku? Terus saya juga akan menjelaskan terkait dengan karakteristik. Saya akan juga menjelaskan tentang ruang lingkup juga terkait dengan modifikasi perilaku ini. Kita langsung ke definisi modifikasi perilaku. Apa sih definisi modifikasi perilaku itu? Mari kita lihat. Yang pertama, yang perlu dipahami adalah apa sih modifikasi perilaku? Apakah perilaku itu bisa dimodifikasi? Apakah bisa dirubah? Apakah bisa dibentuk? Kan gitu. Kalau berbicara modifikasi itu kan berarti dirubah, dibentuk dari yang apa ya? Kalau kita memodifikasi barang itu kan dari kotak dibentuk jadi bulat misalnya, dari bulat jadi kotak dan seterusnya. Nah, tapi perilaku apa bisa? Nah, ini perlu kita pahami dulu definisinya. Yang pertama, coba kita lihat kajian ilmu psikologi yang fokus pada analisa dan modifikasi perilaku. Dari definisi ini bisa digarisbawahi ada dua hal. Yang pertama adalah analisa dan modifikasi. Analisa perilaku dan modifikasi perilaku. Apa itu analisa? Nah, yang pertama terkait dengan analisa, sebelum kita memodifikasi perilaku, kita harus tahu dulu bagaimana sebuah perilaku itu muncul. Jadi kan tidak mungkin lah sebuah perilaku itu tiba-tiba muncul tanpa ada penyebab, tanpa ada respon sebelumnya, stimulus sebelumnya, maaf. Tanpa ada stimulus sebelumnya. Jadi stimulus respon kalau kita ngacu pada konsep teoretiknya. Jadi adanya sebuah stimulus, maka responnya akan berubah. Seperti saat ini, karena ada sedang terjadi adanya virus COVID-19, ada corona, maka perilaku yang muncul seseorang itu beraneka ragam. Ada yang takut berpergian, ada yang menjaga jarak, ada hal-hal itulah yang perlu dipahami. Jadi adanya sebuah stimulus maka perilaku respon itu akan muncul terhadap stimulus itu. Nah, itu yang pertama. Jadi analisa yang dimaksud itu bagaimana hubungan antara lingkungan di sekitar dengan perilaku yang ada. Jadi bagaimana kaitannya terkait dengan itu. Yang kedua adalah memodifikasi. Apa arti modifikasi ini? Jadi setelah dipahami perilaku itu munculnya seperti apa, tahap berikutnya adalah memodifikasi. Nah, memodifikasi ini hal yang perlu dipahami adalah kalau kita lihat konsepnya adalah mengembangkan dan menjalankan serangkaian prosedur yang sistematis untuk memberi bantuan seseorang untuk merubah perilakunya. Jadi hal yang perlu digarisbawahi adalah menjalankan serangkaian prosedur. Artinya modifikasi perilaku itu tidak sederhana, tidak tidak satu hal saja atau satu prosedur saja, tapi mungkin serangkaian prosedur. Artinya bertahap. Karena kita sedang membentuk perilaku. Kan modifikasi tadi yang saya katakan membentuk ya. Jadi tentunya tidak mudah. Jadi ada step by step-nya yang harus dijalankan. Nah, itu yang perlu dipahami. Yang secara sistematis pasti berurutan, tidak boleh sembarangan, tidak boleh ngawur. Nah, itu yang perlu dipahami nanti dalam proses modifikasi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa modifikasi perilaku adalah sebuah ilmu psikologi yang fokus pada analisa perilaku dan analisa perilaku dan modifikasi perilaku. Nah, itu yang perlu dipahami. Berikutnya, agar lebih mendalam lagi, kita pahami dulu apa itu karakteristik perilaku. Jadi, perilaku itu punya ciri atau punya karakteristik yang harus kita pahami. Yang pertama adalah perilaku itu apa ya? Apa yang orang lain katakan
maka kita juga melakukan. Jadi gini, sederhananya, ketika orang lain mengatakan bahwa saya itu marah, maka yang terjadi ciri-ciri perilaku marah saya itu muncul, sehingga orang lain menyimpulkan saya marah. Atau sebagai contoh berikutnya, ketika orang lain mengatakan saya itu, misalnya Pak Adi sedang lelah, gitu misalnya. Ada pernyataan orang lain mengatakan Pak Adi sedang lelah, maka secara tidak langsung sebenarnya apa yang saya tampakkan, apa yang saya lakukan itu adalah menunjukkan wajah yang lelah, sehingga orang lain mengatakan Pak Adi sangat lelah. Itulah yang prinsip yang pertama. Jadi apa yang dikatakan itu menunjukkan ciri atau mewakili ciri perilaku yang dikatakan tadi. Yang berikutnya, perilaku memiliki satu atau banyak dimensi. Dimensi yang dimaksud bisa beraneka ragam. Misalnya bisa frekuensi, bisa durasi, bisa apa ya, kuantiti, ya kan, besar dan tidak, ya itu sangat sangat dimensi bisa beraneka ragam, itu salah satu contohnya saja. Terus yang paling penting adalah perilaku dapat diobservasi. Jadi harus kita pahami bahwa perilaku itu harus dapat diobservasi. Misalnya kalau kita menyimpulkan sebuah perilaku, tapi perilaku itu sangat sulit untuk diobservasi, nah itu juga sangat artinya belum menggambarkan perilaku. Misalnya misalnya tentang perasaan itu kan sangat sulit untuk diobservasi. Ya, tentang perasaan, tentang misalnya mengukur melihat perasaan seseorang yang jatuh cinta itu kan sangat sulit sekali. Yang kita lihat adalah perilakunya, tapi kalau perasaan kan sulit ya, tidak nampak gitu ya. Nah, terus selain diobservasi, dideskripsikan, misalnya perilaku marah. Perilaku marah itu seperti apa sih? Jadi harus ada penjelasan secara jelas. Misalnya mata melotot, wajah memerah. Misalnya ya, itu salah satu contoh sebuah perilaku itu dapat dideskripsikan. Terus dapat diukur, dapat dicatat, dapat dilihat. Nah, itu juga harus dipahami. Sebuah perilaku harus bisa dapat diukur. Terus prinsip karakteristik berikutnya adalah perilaku itu memiliki efek terhadap lingkungan. Artinya ketika kita melakukan sebuah perilaku itu pasti akan berdampak pada lingkungan di sekitar kita terdekat. Misalnya sebagai contoh, ketika ada mahasiswa gaduh di kelas, pasti akan berdampak pada proses mengajar di situ. Bisa jadi dosennya marah, bisa jadi temannya marah, atau bisa jadi membuat suasana tidak nyaman. Itu sebagai contoh. Jadi sebuah perilaku itu bisa memberikan efek terhadap lingkungan di sekitarnya. Terus berikutnya, perilaku ini dapat membuat perilaku ini bisa overt, bisa convert, itu yang perlu dipahami. Jadi bisa membuat seseorang ada perilaku-perilaku yang nyaman atau perilaku-perilaku yang tidak nyaman, itu yang perlu dipahami. Terus berikutnya adalah karakteristik modifikasi perilaku. Kalau tadi karakteristik perilakunya, yang ini adalah karakteristik modifikasi perilaku. Nah, karakteristik modifikasi perilaku yang perlu dipahami yang pertama adalah modifikasi perilaku itu harus fokus pada perilaku. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang minggu lalu saya bahas di diskusi. Apa artinya modifikasi perilaku itu harus fokus pada perilaku, bukan fokus pada yang lain gitu ya. Apa artinya? Nah, hal seperti definisinya tadi, hal yang harus dipahami ketika Anda mau melakukan modifikasi perilaku, itulah yang pertama yang harus dipahami adalah bagaimana perilaku itu muncul. Oleh karena itu, dalam prinsip atau karakteristik perilaku modifikasi yang pertama itu adalah fokus pada perilaku. Artinya, kita menganalisis dulu perilaku ini muncul sejak kapan, perilaku ini muncul karena apa, lingkungannya bagaimana, dan seterusnya itu dianalisa. Sehingga kita bisa mendinamikakan bahwa perilaku itu munculnya karena A, B, C, D, E misalnya. Itu yang perlu dipahami. Terus yang kedua,
modifikasi perilaku memiliki memiliki prinsip dasar behavioristik. Artinya gini, dalam poin kedua ini, ketika kita melakukan modifikasi perilaku itu harus ada konsep dasar secara ilmiah yang tepat. Artinya tidak boleh common sense, tidak boleh uji coba berdasarkan apa ya, keinginan kita, seenaknya kita, tetapi apa yang kita lakukan dalam modifikasi perilaku itu harus ada dasar kajian ilmiah yang kuat, evidence based kalau bahasa yang sering digunakan dalam perkuliahan atau kajian-kajian ilmiah. Evidence base-nya harus kuat, teori siapa yang digunakan, pendekatannya apa, dan seterusnya. Itu yang harus dipahami. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk membuat sebuah treatment atau melakukan atau membuat sebuah perlakuan di dalam modifikasi perilaku. Jadi setiap perlakuan yang kita berikan itu harus punya dasar ilmiah yang kuat atau evidence base tadi. Terus berikutnya hal yang perlu dipahami dalam karakteristik modifikasi perilaku ini, kita juga harus bisa melihat lingkungan. Jadi lingkungan di sekitar itu bagaimana terhadap munculnya perilaku itu. Misalnya yang untuk menjelaskan kasus ketiga ini. Sebagai contoh gini, misalnya ada anak yang kasus anak malas belajar misalnya, sehingga akademiknya rendah, misalnya kasus di sekolah. Nah, setelah kita amati, loh anaknya ini sebenarnya kalau diperhatikan, dibimbing secara baik kok bisa. Setelah kita amati, kita lakukan observasi ke rumah, ternyata bisa ternyata di rumah ada pola-pola lingkungan yang tidak mendukung dari proses belajar mengajar. Misalnya bapak ibunya sibuk kerja, ketika malam sudah capek sehingga anak juga tidur, jadi tidak ada pengkondisian bagaimana anak ini belajar, pendampingan anak ini belajar. Ya sangat wajar sekali ketika anak pasti akan bermasalah di bidang akademiknya, atau mungkin bisa jadi orang tua juga hanya mengandalkan di sekolah. Kebetulan di sekolah ya anaknya juga tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah itu kan tentunya faktor-faktor lain itu kita harus bisa melihat. Jadi tidak bisa melihat hanya sudut pandang kondisi anak saat itu, tetapi lingkungan itu juga perlu kita lihat. Atau mungkin misalnya ada kasus anak remaja merokok misalnya. Nah, ternyata coba kita telusuri lebih lanjut, ternyata di lingkungan keluarga, lingkungan di sekitar memang hampir semuanya perokok semua. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa perilaku merokoknya anak ini akan muncul dengan cepat karena lingkungan di sekitarnya juga rokok. Sebagai contoh seperti itu pada poin ketiga ini. Terus yang keempat yang perlu dipahami dalam modifikasi perilaku ini, modifikasi perilaku ini pasti ada serangkaian prosedur yang sangat detail. Artinya harus dideskripsikan dengan baik. Jadi nanti kalau Anda para mahasiswa mendapatkan tugas tentang modifikasi perilaku ini, pasti akan membuat modul. Nah, di dalam modul itu pasti ada target, ada tujuan, ada prosedur, itu pasti. Nah, di dalam menyusun itu tentunya juga harus menggunakan dasar-dasar yang seperti poin kedua tadi, itu juga harus tetap dilakukan. Mengapa kok ini dulu dilakukan daripada ini? Nah itu juga harus ada prinsip-prinsip dasar yang kuat, evidence base yang kuat yang harus melatar belakangi. Jadi poin keempat ini adalah ketika kita mau melakukan modifikasi perilaku itu kita harus menyusun modul yang sangat detail, sehingga ketika kita melakukan modifikasi perilaku tidak bingung, sudah ada panduan yang jelas, sudah ada modul yang jelas, jadi tinggal kita melakukan itu. Nah, yang kelima, ini yang dimaksud di poin kelima ini adalah modifikasi perilaku itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, oleh kliennya sendiri pun juga bisa, setiap hari. Tetapi perlu ada pendampingan secara profesional. Ya seperti yang di poin keempat tadi, ketika modul itu sudah dibuat, sudah sangat detail, sudah sangat bagus, maka semua orang bisa menggunakan modul itu dengan baik.
Ya, apalagi kita membuatnya memang untuk orang umum, tidak hanya untuk kalangan psikologi saja. Jadi sangat mungkin sekali modifikasi perilaku ini dilakukan oleh non psikologi pun sekalipun, tetapi harus perlu ada pendampingan orang-orang yang profesional, orang-orang yang paham di bidang perilaku itu sendiri. Terus berikutnya yang paling penting yang keenam ini, bagaimana kita bisa melihat perilaku itu berubah atau tidak kalau kita tidak melakukan pengukuran sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, karakteristik modifikasi yang ke poin ke-6 ini, perilaku kita harus bisa membuat alat ukur atau kita harus bisa mengukur perilaku itu baik sebelum maupun sesudah. Prinsipnya seperti itu. Artinya perilaku dikatakan tadi di depan saya katakan dikatakan perilaku itu ketika perilaku itu bisa diukur. Nah, oleh karena itu poin ke-6 ini juga harus menjadi catatan penting ketika Anda nanti mau memodifikasi perilaku. Jadi jangan sampai Anda memodifikasi perilaku yang tidak bisa diukur perilakunya atau yang sangat sulit untuk mengukur perilaku tersebut, atau mungkin perilakunya terlalu luas sehingga sangat sulit untuk mendeskripsikan perilaku. Oleh karena itu kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu ada efeknya atau tidak karena kita nggak mampu mengukur sebuah perilaku itu. Ini yang perlu dipahami poin ke-6. Terus yang ke-7, nah kadang ini kebalikan dengan poin pertama ya, tetapi bukan berarti ini apa ya kontradiktif ya ini. Jadi kalau kita melihat behavioristik, kalau kita melihat modifikasi perilaku, memang fokus pada perilakunya. Tetapi sebenarnya tidak haram itu gimana ya? Sebenarnya tidak salah kita melihat sedikit latar belakang individu itu guna untuk mempelajari sebuah perilaku ini muncul. Misalnya pada kasus-kasus apa ya? Ini kasus klinis misalnya ya, ada kita menemukan klien obsesi kompulsif misalnya. Nah, kalau kita fokusnya pada behavior, ya kita fokus pada perilaku yang muncul, obsesi kompulsifnya pada apa yang terjadi, dinamikanya dianalisis pada saat itu. Tetapi kalau kita melihat sedikit latar belakang ke belakang, sebenarnya apa yang terjadi kok sehingga perilaku ini muncul sebegitu kuatnya misalnya. Ini juga tidak haram gitu, tapi tidak wajib juga karena kalau wajib nanti bertolak belakang dengan yang pertama fokus pada perilaku itu. Jadi memang yang paling utama nomor 1, tapi nomor 7 ini juga pada kasus-kasus tertentu kita juga harus melihat kondisi sebelumnya yang jauh. Ya itu juga bisa kita pertimbangkan sebagai bahan pertimbangan saja. Artinya, oh ternyata ada masa-masa traumatis atau pada masa-masa apa yang perlu kita waspadai. Nah ini 7 karakteristik modifikasi perilaku yang harus Anda pahami sebelum Anda nanti bisa mau melakukan modifikasi perilaku. Nah yang terakhir adalah kita berbicara ruang lingkup. Jadi sangat luas sekali modifikasi perilaku ini ruang lingkupnya. Yang pertama misalnya pada anak berkebutuhan khusus misalnya. Ya, mungkin apa yang ditingkatkan, perilaku motoriknya, perilaku membacanya, banyak hal yang bisa kita lakukan pada ruang lingkup di disability atau biasanya yang disering anak berkebutuhan khusus. Nah, yang berikutnya adalah di kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini juga menjadi ruang lingkup juga di modifikasi perilaku. Terus berikutnya di psikologi komunitas, ini lebih ke arah makro ya, lebih ke arah luas. Misalnya sebagai contoh, nah saat ini yang sedang terjadi ini misalnya era COVID-19 ini, masa-masa COVID-19 ini kan lebih ke arah ke masyarakat ya, bagaimana kita membentuk perilaku hidup sehat misalnya. Bagaimana membentuk orang itu agar tidak keluar rumah misalnya. Biar fokus di rumah, biar bekerja di rumah dengan nyaman, dengan bahagia, itu juga termasuk modifikasi perilaku. Dalam konteks psikologi komunitas. Terus dalam ranah klinikal psikologi lebih ke arah
Gangguan itu juga bisa ke arah ke modifikasi perilaku, misalnya meningkatkan apa ya eh, kematangan sosial pada schizophrenia atau meningkatkan kemandirian pada schizophrenia dengan teknik modifikasi perilaku. Nah, itu juga salah satu di klinikal psikologi. Terus rehabilitasi ini juga sangat kuat sekali kaitannya dengan modifikasi perilaku. Misalnya para pecandu narkoba itu juga bisa dilakukan dengan modifikasi perilaku. Bagaimana mengontrol dirinya agar tidak mampu mengendalikan dirinya secara baik misalnya. Itu terkait dengan ruang lingkup yang bisa dilakukan di modifikasi perilaku. Berikutnya adalah di sport performer. Nah, ini juga ini di ranah olahraga ya. Olahraga itu juga bisa bagaimana membangun mental juara misalnya. Itu juga bisa dimodifikasi, yang sebelumnya itu ragu-ragu, setelah adanya treatment-treatment khusus sehingga menjadi mental juara. Itu juga sangat mungkin sekali ruang lingkup di modifikasi perilaku ini. Terus di pendidikan. Nah, pendidikan tadi spesial need-nya sudah saya singgung ya. Pendidikan yang reguler maupun pendidikan inklusi itu juga sangat ketat sekali terkait dengan modifikasi perilaku. Misalnya seorang guru memberikan punishment misalnya ya pada murid karena tidak mengerjakan PR. Sebenarnya sederhana saja itu sudah dikatakan modifikasi perilaku. Sehingga harapannya siswa itu tidak melakukan perilaku itu kembali. Sebenarnya sederhana, itu sudah menggunakan prinsip-prinsip modifikasi perilaku. Dan yang terakhir itu adalah di bisnis industri atau di human service. Mungkin Anda pernah melihat sebuah promo-promo yang dilakukan oleh jasa penjualan gitu ya, misalnya beli satu bonus satu misalnya, atau Anda pernah mengumpulkan kupon, kalau Anda mengumpulkan kupon 10 maka gratis satu misalnya kita nyuci mobil dapat kupon, misalnya kalau kupon itu terkumpul 10 maka kita bonus satu untuk nyuci mobil gratis. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya itu sudah menggunakan prinsip-prinsip dalam modifikasi perilaku. Oke, itu beberapa ruang lingkup yang bisa digunakan dalam modifikasi perilaku. Sebenarnya sangat luas sekali modifikasi perilaku, tidak cukup dibatasi oleh ruang lingkup ini, bisa dilakukan dimanapun berada, selama memang kita punya konsep prosedural, sistematis, dan yang paling penting adalah dasar evidence base-nya juga harus kuat, dasar ilmiahnya juga harus kuat, menggunakan konsep-konsep ilmu perilaku atau ilmu learning di dalam proses menyusun modifikasi perilaku. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.